wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan aku nih ya, Savana Dananiro. Baik, kali ini dalam pertemuan ke-6 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, tadi siang kita melaksanakan kelas dengan Gmeet atau online daring gitu ya teman-teman ya. Yang mana kelompok tersebut itu membahas tentang rubrik dalam jurnalistik. Nah, menarik sih. Yuk kita bahas. Absolute Cinema. Jadi teman-teman, rubrik dalam jurnalistik itu yakni bagian atau kolom dalam media massa, baik itu cetak maupun digital, yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita ataupun artikel nih teman-teman ya, berdasarkan tema atau topik-topik tertentu tentunya. Dalam konteks jurnalistik teman-teman, rubrik itu berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi sesuai minat mereka, sekaligus membantu redaksi dalam menyusun struktur media secara sistematis tentunya ya. Jadi nih teman-teman, ada yang tahu nggak sih istilah rubrik itu berasal dari bahasa apa? Yuk kita bahas. Jadi ya, istilah rubrik itu berasal dari bahasa Latin rubrica, kalau nggak salah ya, iya rubrica, yang berarti yaitu rubrik tulisan berwarna merah atau judul bagian dalam naskah teman-teman ya. Dahulu bagian penting dalam manuskrip itu ditulis dengan warna merah agar mudah dikenali teman-teman gitu ya. Dan kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi sistem pengelompokan konten dalam media. Nah, ada beberapa fungsi rubrik dalam jurnalistik teman-teman ya. Yuk kita bahas. Yang pertama teman-teman, fungsi rubrik dalam jurnalistik yaitu mengelompokkan konten, membantu media mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori-kategori tertentu seperti politik, ekonomi, hiburan, budaya, dan lain-lain. Nih, sekarang itu lagi panas-panasnya konten apa sih gitu. Nah, itu bisa rubrik itu mengkelompokkan tentang hal-hal gitu ya, atau organisasi gitu yang sehingga untuk menyebarkan, menginformasikan kepada halayak gitu ya, berdasarkan kategori tertentu yang tadi itu seperti ekonomi, politik gitu, hiburan, budaya, dan sebagainya. Terus adapun yang kedua yaitu memudahkan pembaca. Kenapa bisa? Karena pembaca bisa langsung menuju bagian yang sesuai dengan minat teman-teman ya. Mereka tanpa harus membaca seluruh isi media gitu ya, tanpa dia harus membaca semuanya dulu gitu ya. Dia baru tahu gitu ini kategori masuk ke apa gitu, ini membahas apa, informasinya apa. Jadi rubrik ini langsung gitu ya, menuju bagian sesuai dengan minat kita gitu. Misalkan kayak tentang politik gitu ya, budaya apa gitu, terus ekonomi judulnya apa gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu menjadi panduan kerja redaksi teman-teman ya. Wartawan biasanya ditugaskan berdasarkan rubrik. Nah, misalnya seperti jurnalistik politik, meliputi berita-berita politik tentunya yang ada di negara kita. Udahlah, jangan jauh-jauh ya, negara kita dulu aja gitu. Jurnalistik olahraga. Nah, rubrik dalam jurnalistik bukan hanya soal pembagian konten nih teman-teman ya, tetapi juga merupakan bagian penting dalam sistem kerja media tentunya. Dengan adanya rubrik teman-teman ya, media menjadi lebih terstruktur, informatif, dan efisien tentunya bagi redaksi maupun audiens gitu ya. Terus pembaca jadi lebih mudah mencari informasi yang mereka butuhkan pastinya rubrik ini ya. Sementara jurnalis bisa lebih fokus dalam melakukan peliputan sesuai bidang-bidangnya gitu. Baik, dalam pertemuan ini see you next time. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya akan ngebahas apa ya. Oke, saya Savana Dananiro, cukup sekian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.